Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Elma Fitri dengan NIM 22332046. Saya di sini akan menjelaskan PPT yang telah saya buat mengenai simbol tari. Di dalam tari memiliki 3 simbol. Yang pertama yaitu gerak, busana, dan riasan wajah. Penjelasan tari indang. Tari indang atau yang lebih dikenal dengan tari dinding Mbak Dinding ini merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Indang sendiri berarti gendang kecil. Tarian ini mirip dengan tari saman yang berasal dari Aceh, namun memiliki gerakan yang lebih santai. Selanjutnya yaitu simbol fungsi dari tari indang. Pada awalnya, tarian tradisional ini berfungsi sebagai sebuah sarana pendidikan dan pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, kesenian tradisional ini juga berguna sebagai sarana dakwah dan penyampaian pujian serta iringan sholawat Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam setiap syair-syair yang islami. Namun, saat ini tari indang juga berfungsi sebagai sarana hiburan masyarakat dan sering ditampilkan dalam berbagai acara, baik acara keagamaan hingga acara kenegaraan yang bersifat formal, semi-formal, hingga non-formal. Dalam acara keagamaan misalnya, tarian indang ini dipentaskan dalam acara Festival Tabui Pariaman atau peringatan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada setiap tanggal 10 Muharram. Di sisi lain, tarian ini juga kerap kali ditampilkan untuk acara penyambutan tamu, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada acara lainnya, tari indang juga tak jarang ditampilkan dalam acara-acara perayaan, seperti untuk pesta pernikahan, upacara adat, pengangkatan penghulu, pentas seni, dan sebagainya. Selanjutnya, simbol gerak tari indang. Yang pertama ada gerakan persembahan. Yang kedua ada gerakan intinago. Dan yang ketiga gerakan penutup. Gerakan persembahan. Gerakan pertama dalam pertunjukan tarian ini dinamakan sebagai gerakan persembahan. Hal ini karena pada gerakan yang ditampilkan memiliki makna sebagai pengingat dan penghormatan terhadap orang yang telah berjasa dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, gerakan ini juga memiliki fungsi dan makna sebagai permintaan maaf kepada pemuka adat serta mama dan nini yang telah hadir pada pementasan tersebut. Tak lupa permintaan maaf dan penghormatan juga yang ditunjuk untuk kelompok tari yang sudah atau akan tampil. Kedua, gerakan intinago. Pada gerakan inti ini terdiri dari beberapa gerakan seperti antak siku, bago baranang, dan alam tabang. Makna dari gerakan ini sendiri adalah kisah yang menceritakan bagaimana usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana perjuangan yang dilakukan ulama dan pendakwa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di masa yang lampau. Sementara itu, untuk gerakan alam tabang sendiri mengisahkan tentang kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada gerakan penutup. Nah, pada gerakan penutup ini ragam gerakan yang terakhir yang dilakukan penari sebelum menyudahi pertunjukan. Gerakan ini mengisyaratkan soal adab permohonan maaf untuk masyarakat Tanah Minang. Selain itu, gerakan ini juga sebagai simbol permintaan maaf kepada penonton yang telah menyaksikan pertunjukan sebelum perpisahan. Selanjutnya yaitu simbol busana tari indang. Busana atau kostum yang digunakan dalam suatu pertunjukan tari pada umumnya akan menggambarkan dari mana tarian tersebut berasal. Hal ini sama seperti kostum yang digunakan para penari dalam pertunjukan tarian indang. Para penari wanita akan menggunakan busana tradisional khas dari Minangkabau atau Melayu. Kemudian akan ditambahkan berbagai macam aksesoris untuk menunjang penampilannya, seperti baju yang sedikit longgar, celana hitam yang juga longgar, hiasan kepala, dan tak lupa juga sarung khas Minang. Sedangkan untuk penari pria, tidak jauh berbeda dengan penari wanita, mereka juga memakai baju yang longgar, celana hitam longgar, hiasan kepala, dan sarung
khas dari Minang. Selain itu, untuk busana tukang zikir atau pelantun syair yang menjadi iringan tari biasanya menggunakan pakaian koko bebas saja. Hal yang membedakan busana penari wanita dan pria adalah penari wanita yang harus menggunakan kepala atau jilbab, penutup kepala atau jilbab. Hal ini dilakukan agar tidak menghilangkan citra dan makna awal tarian indang sebagai media dakwah dalam mensyiarkan agama Islam. Warna busana digunakan dalam tarian ini juga bebas, bisa berwarna merah, emas, ataupun hitam. Sementara itu, untuk tata riasnya, baik penari wanita ataupun pria, tidak ada ketentuan khusus seperti apa riasan wajahnya. Yang penting dari riasan tersebut agar penari jadi lebih sedap dipandang. Tidak perlu berlebihan, tetapi juga tidak ala kadarnya. Selain itu, riasannya tidak terlalu tebal atau terlalu menor, tetapi tetap bisa menampakkan keceriaan dan keanggunan penari. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.